Mirhaba Arkada Selar Nasr Senes, ketemu lagi sama Elza Alvareza ya teman-temannya. Kali ini kita bakal nge-vlog lagi, tapi ini opening jadi aku bakal duduk dulu di sini. So teman-teman, kali ini aku akan bahas tentang tips dan trik nih, tapi lebih kepada motivasi sih, tentang semua orang bisa dapat beasiswa. Kecerdasan atau kepintaran atau nilai akademik itu bukan satu-satunya tolak ukur dalam meraih beasiswa. Itu tema kita ya teman-teman ya. Don't forget to like, comment, and subscribe. Dukung terus akun ini, dan kalau berkenan silakan tekan tombol lonceng. Kalau ada info-info terbaru jangan lupa untuk ditonton. Oke, ini vlog pertama aku di tahun 2022 ya teman-teman ya. Sekalian juga kita menyambut tahun baru ini dengan penuh semangat, karena itu harus dimulai dengan motivasi ya kan teman-teman ya. Nah, di tahun 2022 ini aku mentargetkan untuk 4.000 jam tayang. Jadi insya Allah nanti per 3 hari itu aku akan mulai bikin konten yang continue, mohon doanya. So teman-teman, mari kita mulai ya. Ini sebenarnya aku berbagi cerita sih, berbagi motivasi tentang bagaimana perjalanan sebagai dalam meraih beasiswa. Dan di sini aku ingin memberikan suatu gambaran kepada teman-teman bahwasannya nilai akademis itu bukan satu-satunya tolak ukur kalau kamu layak atau enggak untuk dapat beasiswa, karena banyak sekali nilai plus yang bisa dijadikan tolak ukur untuk kita meraih beasiswa. Itu dulu yang harus kalian catat. Jadi aku bakal cerita tentang diri aku sendiri sebelumnya ya teman-teman ya, bahwasannya aku ini bukan orang pinter teman-teman. Kalau aku bilang ya, aku mengatakan kalau diri aku bukan orang pinter dan juga bukan orang yang berprestasi dulunya teman-teman ya. Secara akademis aku tuh biasa-biasa aja teman-teman, biasa-biasa aja, nggak terlalu pinter juga, nilaiku pas-pasan. Nasib baik aku S1-nya memang pernah dapat beasiswa, dan S2-nya alhamdulillah aku dapat beasiswa dari Lembaga Masagena Edukasi Turki ya teman-teman ya. Dan kabar baiknya insya Allah di tahun ini banyak beasiswa yang buka, jadi banyak banget kesempatan bagi teman-teman yang mau cari beasiswa teman-teman ya. Jadi jangan tinggalkan kesempatan ini. Jadi teman-teman, dulu aku adalah anak SMK teman-teman. Aku SMK di SMK Negeri 5 Palembang. Itu jurusan aku marketing. Jadi kalau orang marketing itu teman-teman lebih seneng cari uang daripada belajar, dan itu aku teman-teman. Aku lebih suka cari uang daripada belajar teman-teman ya. Jadi dari dulu, dari S1 aku memang basicnya seorang pembisnis. Sampai dari SMA, maksud aku dari SMA sampai kuliah aku terus geluti bisnis. Jadi itu memang basic aku, tapi jurusan aku di S1 enggak sama sekali berkaitan dengan background aku sebagai seorang pembisnis teman-teman. Jadi aku S1-nya di UIN Raden Patah Palembang, jurusanku Akidah dan Filsafat Islam. Itu terpaksa banget masuk filsafat teman-teman, karena gak ada yang mau nerima aku. Maksudnya aku gagal di banyak univ yang negeri-negeri yang lain kan gitu kan.
yang hanya mau menerima aku hanya UIN Raden Patah saja. Nah, jadi aku masuk di filsafat dan ternyata jurusan itu perantara impian aku. Jadi aku mau kasih nasihat nih kepada teman-teman, jangan pernah merasa salah jurusan, karena kita nggak akan tahu, mungkin melalui jurusan itulah perantara masa depan kita. Itu dulu ya teman-teman. Tapi sebelum itu, karena aku dulunya SMK kan jurusannya marketing kan, ini kepengenan aku gitu loh, aku pengennya D3 teman-teman, pengennya D3 di Politeknik Negeri Sriwijaya, dan aku pengennya dapat beasiswa bidik misi. Cuman qadarullah teman-teman, ternyata di Politeknik Negeri Sriwijaya aku nggak lulus teman-teman. Mungkin bukan rezekinya di sana, tapi aku nggak nyerah gitu loh. Aku coba lagi di Unsri, di mana tetap nggak lulus teman-teman. Finally aku coba di UIN Raden Patah Palembang, tapi aku sempet nggak lulus juga teman-teman. Ketika aku berada di titik terendah, itu aku cuman banyakin doa teman-teman. Karena gini loh teman-teman ya, even kita udah berusaha, kita udah bersusah payah, tapi dapetnya tetap bukan itu juga, ya tidak ada jalan lain selain menyerahkan segala urusan itu kepada pemilik takdir. Itu ya teman-teman ya. Jadi ketika aku di ambang putus asa, aku bukan bertemu sih, jalan-jalan aja sih, jalan-jalan kayak gitu kan. Terus aku nemu pengumuman bahwasanya di UIN Raden Patah masih nerima masih nerima jalur mandiri 1 gitu. Terus ada jurusan-jurusan tertentu. Finally ya aku cobalah dengan penuh keyakinan. Aku bilang ke orang tuaku, aku mau coba 1 kali lagi. Kalau memang ini rezeki aku, insya Allah aku bakal kuliah tahun ini. Tapi kalau enggak, ya udah, aku bakal kerja kayak gitu loh. Karena bagi aku nyari uang itu jauh lebih gampang daripada belajar. Itu aku ya teman-teman ya. Ternyata setelah mencoba tes lagi 1 kali lagi di UIN Raden Patah Palembang, nasib baik aku lulus ya teman-teman ya, di jurusan yang aku nggak tahu sama sekali. Jurusan ini Akidah dan Filsafat Islam, tapi aku memahami satu hal. Ketika aku memilih jurusan ini, aku punya impianku, aku ingin menjadi seorang motivator. Itu impian aku teman-teman. So dengan mengetahui makna dari filsafat itu sendiri, pencinta kebijaksanaan, karena itulah alasan aku memilih jurusan Akidah dan Filsafat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya dengan menyebut nama Allah aku pilih jurusan ini. Kemudian ternyata aku lulus di sana. Nah, setelah aku lulus itu aku diberi kesempatan untuk apply beasiswa bidik misi waktu itu. Dan ya tanpa penuh harap aku mencoba ya teman-teman ya. Alhamdulillah rezekinya ada dan aku dapat beasiswanya 6 juta per semester. Lumayan kan? Lumayan, itu sampai tamat ya teman-teman ya. Jadi beasiswa bidik misi itu sekarang namanya KIP Kuliah. Nah, KIP Kuliah itu nggak tahu aku berapa sekarang. Kalau dulu di tahun aku bidik misi itu 6 juta per 6 bulan. Gitu ya teman-teman ya. Itu sejarah aku S1. Tapi meskipun aku penerima beasiswa teman-teman, aku tetaplah aku. Jadi aku tetap suka cari uang. Meskipun aku penerima beasiswa, aku tetap cari uang teman-teman. Jadi aku manfaatkan untuk jualan, dagang, apapun aku dagangin di sekolah itu. Di sekolah maksudnya aku dulu tinggal di asrama, terus aku manfaatin buat cari uang. Terus beasiswa dapet kan, duit harian dapet gitu kan. Jadi aku manfaatin teman-teman untuk tetap mencari uang, karena
bagi aku ya sekolah tetap sekolah. Hai. Tapi mencari uang itu menurut aku kebutuhan gitu. Tapi karena itu ya teman-teman ya, semakin kita mudah, maksudnya semakin mudah kita sudah ngerti kerja keras, kita udah ngerti cari uang, kelak ketika kita udah di usia berapa, kita tuh merasa udah punya cukup pengalaman gitu loh. Dan aku merasa di usia aku yang waktu kuliah, waktu S1 itu aku udah puas nyari uang gitu loh. Sehingga ketika aku di usia sekarang, pikiran aku berubah. Aku memang mau cari uang, tapi bagaimana caranya cari uang yang mudah. Karena yang sulit udah pernah kita lewati. Jadi kalau bisa di usia kita yang sekarang, kita itu bisa mencari uang dengan mudah. Gimana caranya gitu loh. Dan itu aku pelajari terus menerus karena hidup aku itu penuh dengan mimpi, teman-teman. Aku ini idealis. Nah, aku berharap kalian pun juga bisa idealis. Karena menurut aku mimpi itu kan gratis. Jadi jangan takutlah bermimpi besar, oke? Aku lanjutkan lagi ya teman-teman ya. Lihat tuh bendera Turki berkibar di belakang itu. Nah, ini Universitas Sakarya ya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Kenapa aku bisa bilang nilai akademisi bukan satu-satunya tolak ukur seseorang untuk layak atau nggak layaknya menerima beasiswa? Karena diri aku sendiri ngerasa nggak pinter. Karena aku nih orangnya belajar ala kadarnya, terus juga orangnya pikirannya liar, iya. Makanya aku nih cocok banget kalau misalnya dapet di filsafat, makanya milik negara Turki. Karena apa? Negara Turki itu kan negara sekuler, yang mana di sini tuh agama itu bebas, tapi kita harus tetap punya dasar. Nah, karena aku seorang sarjana agama, ya otomatis aku memegang agamaku meskipun aku berada di negara sekuler. Jadi menurut aku ya, nilai akademisi itu memang penting, tapi bukan segalanya. Karena ada yang namanya nilai lain yang lebih penting dari akademisi, yaitu pengalaman. Karena itu kalau misalnya kamu mau kerja atau dimanapun kamu berada, misalnya kamu mau mengabdi atau apa, tuh pasti yang ditanya apa? Yang dilihat adalah biodatamu, isi CV-mu, ya kan? Nah, isi CV itu berisi apa? Pengalaman. Baik itu pengalaman kerja, pengalaman mengajar, pengalaman organisasi. Itu semua tolak ukur gitu loh. Jadi nilai akademisi memang penting, guys. Tapi jangan kamu terlalu berfokus pada akademisi sehingga kamu lupa. Gitu loh. Kamu lupa untuk mempercantik isi pengalaman yang ada di hidup kamu. Itu ya. Berbicara tentang isi CV, teman-teman, perlu dipahami ya teman-teman ya. Ketika kamu sedang sekolah, baik kamu SMA atau S1, jangan berfokus sama mengejar nilai saja, atau kamu habiskan waktu kamu buat dapetin ranking 1, 2, sampai 3, tapi kamu gak ikut organisasi apapun, terus kamu gak meng-upgrade diri kamu. Misalnya kamu gak pernah ikut lomba, kamu gak pernah berkompetisi, atau kamu gak pernah ikut seminar atau apapun itu ya, yang mungkin bukti dari sertifikatnya atau bukti dari sertifikasi itu bisa menunjang akademisi kamu. Jadi kamu jangan cuma berfokus buat sekolah toh, jangan jadi mahasiswa kupu-kupu. Karena saya pribadi pun merasa menyesal. Even saya sudah menjadi aktivis sejak saya semester 1, tidak sibuk cari uang saja, mungkin kesempatan saya untuk dapat beasiswa itu akan lebih besar, dan waktu saya tidak saya habiskan untuk 3 tahun buat dapat beasiswa dulu. Karena itu, ketika kamu masih punya kesempatan, manfaatkanlah masa mudamu untuk memperbaharui dan mengupgrade diri kamu. Saya tekankan lagi, nilai akademisi
bukan satu-satunya tolak ukur kamu layak untuk dapat beasiswa. Oke? Kalau diri saya pribadi, saya baru mengetahui pentingnya sebuah biodata, isi CV, pengalaman organisasi, pengalaman kerja itu ketika saya apply beasiswa. Tapi ya ketika saya ingin apply beasiswa maksudnya teman-teman ya. Karena sebelum itu menurut saya organisasi atau ikut kegiatan-kegiatan itu tidaklah terlalu berpengaruh dengan hidup saya. Karena dulu saya berpikir kan kita ke sekolah buat apa gitu loh, kita sekolah buat cari uang gitu kan. Jadi kalau kita udah cari uang, ngapain kita repot-repot sekolah gitu kan. Sekolah ya ala kadarnya aja sekolah, tapi ternyata itu salah teman-teman ya. Nah, ketika kamu berada di titik itu, kamu harus mulai mengupgrade diri kamu dengan memperbarui lingkungan kamu, memperbarui pergaulan kamu. Kamu harus punya teman-teman yang juga mampu memotivasi kamu gitu loh. Jadi saya kan jadi mulai ikut-ikut seminar kayak gitu kan. Terus saya juga mulai ikut berkompetisi ya, meskipun nggak menang setidaknya aku kan mencoba gitu loh. Setidaknya aku dapat pengalaman kayak gitu loh. Nah jadi karena itulah ketika saya udah jadi gitu loh, maksudnya saya sudah mendapatkan impian saya kepengen orang lain itu memanfaatkan waktu mudanya itu buat mempersiapkan diri dari sekarang gitu loh. Makanya saya bangun pemburu beasiswa S2, saya bangun Generation Future Leader agar tidak ada lagi yang menyia-nyiakan masa mudanya, menyia-nyiakan waktunya untuk melakukan hal yang dilakukan orang banyak. You have to be different yourself. Kamu harus jadi berbeda. Kamu harus jadi pribadi yang berwarna. Kamu harus menjadi pribadi yang bisa membangun gitu loh. Karena Indonesia itu butuh orang-orang yang kayak gitu sih teman-teman. Kali lagi tadi ke nilai akademisi bukanlah satu-satunya. Karena saya banyak teman-teman yang pintar. Saya banyak teman-teman yang lebih cerdas dari saya. Dia akademisinya lebih bagus, nilainya rankingnya 1, 2, 3 waktu SD sampai SMA sampai kuliah, dapat kamlet segala macam gitu kan. Tapi belum tentu dia bisa mencapai impiannya sama seperti saya konsisten dengan impian saya. Kenapa gitu loh? Kenapa teman-teman? Ini ada alasannya. Alasannya adalah setiap orang punya titik perjuangan tertentu. Dan ketika dia berada di titik itu dan dia menghentikan, dalam artian dia menghentikan impiannya gitu loh, karena dia pikir mungkin itu yang terbaik untuk hidup dia gitu loh. Sama seperti teman-teman saya ya, yang kamlet dia di S1-nya, terus juga waktu SMA-nya itu ranking 1, 2, 3. Kemudian ketika dia udah kerja, dia melupakan impiannya gitu loh. Apalagi kalau misalnya dia udah punya penghasilan atau dia dikontrak di perusahaan, itu kan mereka kan terikat. Karena itu mereka terpaksa meninggalkan impiannya karena kebutuhan hidup. Nah, dan setiap orang itu pasti punya fasenya yang seperti itu teman-teman. Jadi kenapa saya bilang kalau nilai akademisi bukan satu-satunya tolak ukur? Sebab banyak orang pintar tapi akhirnya cuma jadi pekerja biasa gitu loh. Mohon maaf ya, bukannya saya merendahkan tapi lebih kepada motivasi aja sih untuk diri saya sendiri, untuk teman-teman sekalian. Karena mindsetnya udah berubah. Mereka menganggap ilmu itu untuk cari uang gitu loh teman-teman. Ilmu didapat buat menghasilkan uang. Ketika dia udah punya gaji, berarti impiannya selesai. Ada yang seperti itu. But this not me, this someone else. Itu orang lain. Kalau saya konsisten dengan apa yang saya bangun. Saya konsisten dengan apa yang saya pegang. Karena hidup harus punya prinsip. Makanya saya punya prinsipnya sederhana teman-teman. Saya ingin ilmu saya dibayar. Saya ingin menikmati hidup saya untuk kebaikan sesama. Saya ingin apa yang saya lakukan itu berpengaruh dalam artian untuk lingkungan, untuk masa depan, untuk kehidupan mendatang. Karena pada dasarnya kita menuntut ilmu itu untuk tujuan akhirat teman-teman ya, bukan untuk sekedar
hahaha lalu mati. Jangan seperti itu teman-teman. Dan yang harus teman-teman yakini adalah Allah pasti akan mengangkat derajat orang-orang yang menuntut ilmu. Apalagi ilmu itu diperuntukkan untuk kebutuhan akhirat. Jadi apapun impian kalian, apapun doa kalian, apapun yang kalian inginkan, jangan lupa sandingkan dengan kebutuhan akhirat. Karena pada hakikatnya kita hidup di atas dunia ini hanya sementara dan kita akan pulang. Nah, apa bekal yang bisa kita persiapkan untuk kita pulang? Jadi mau setinggi-tinggi apapun ilmu kamu, mau sebesar apapun jabatan kamu, mau sebanyak apapun rezeki uang dan harta yang dititipkan Allah ke kamu, peruntukkan untuk kebutuhan akhirat. Oke? Nah, itu tuh masjid terbaik di Sakarya yang aku bilang ke kalian. Oh ya, aku ada giveaway ya teman-teman ya. Kalian silakan kepoin Instagram aku @eliza_alvareza. Aku sedang ngadain giveaway untuk tanggal 15 Januari nanti. Caranya mudah, teman-teman silakan tulis di kolom komentar quotes terbaik untuk 2022. Kemudian aku akan kasih hadiah pulsa untuk 2 orang terbaik, dan juga aku bakal catat namanya dan juga akan aku tulis di masjid ini loh. Nah, di masjid ini itu hadiah dari aku ya. Doanya semoga kalian sampai ke Turki. Oke? Jangan lupa kepoin Instagram aku @eliza_alvareza. Tiap orang itu punya kecenderungan teman-teman. Dan kalau aku adalah tipe orang yang tidak menyukai formalitas. Karena itu belajar formal bagi aku itu membosankan, nggak tahu bagi kalian. Jadi aku seneng kalau misalnya belajar itu nyambi gitu loh, nyambi denger musik, nyambi ngobrol, nyambi makan. Ya aku kayak gitu teman-teman, karena setiap orang punya pola kecerdasannya masing-masing, yang mana pola belajarnya juga beda-beda kayak gitu loh. Dan kembali lagi ke akademisi ini, ke akademisi. Hidup aku itu tidak pernah mengejar kesempurnaan. Dan aku merasa cukup gitu loh dengan apa yang aku punya. Tapi aku selalu ingin jadi yang terbaik versi aku sendiri. Nah, saran aku ke teman-teman, hidup tidak harus mengejar kesempurnaan, tetapi kalian harus menjadi yang terbaik sebisa dan semampu kalian. Itu yang aku terapkan dalam kehidupan aku. Aku tidak pernah membandingkan milik aku dengan milik siapapun, karena menurut aku setiap orang itu punya rezekinya masing-masing. Dan yang harus kamu pahami adalah setiap orang bisa meniru usahamu, tapi tidak semua orang bisa meniru rezeki kamu. Paham ya? Kembali lagi teman-teman, tugas kita sebagai manusia itu hanya berusaha, berdoa semampu dan sebisa kita. Tapi masalah takdir itu tetap ada pemilik takdir, karena versi rezeki setiap orang itu sudah ditakar gitu loh teman-teman. Tapi tidak ada yang bisa mengubah suatu kaum sebelum dia mengubah dirinya sendiri. Nah, sekarang teman-teman, yang saya katakan, kemudian saya akan menyimpulkan bahwasannya kalian bisa mendapatkan apapun yang kalian inginkan meskipun kalian tidak memiliki akademisi yang baik, karena syarat untuk mendapatkan beasiswa tidak selalu berbicara tentang akademisi yang besar. Buktinya apa? Buktinya untuk beasiswa yang aku ketahui ya teman-teman, ya memang ada beasiswa yang mencari orang pintar, tapi tidak semua beasiswa itu mencari orang pintar. Beasiswa lebih ke mencari orang yang berpengalaman. Beasiswa mencari orang yang berpengaruh terhadap lingkungan, influencer. Beasiswa mencari orang-orang yang ada bukti kontribusinya. Beasiswa mencari orang-orang yang aktif, yang memanfaatkan masa mudanya untuk mencari pengalaman sebanyak-banyaknya. Beasiswa mencari orang-orang yang memiliki kepedulian sosial. Beasiswa mencari orang-orang yang
em, memiliki sesuatu yang sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Misalnya pengalaman kerja, pengalaman organisasi, pengalaman kompetisi, kejuaraan. Beasiswa juga mencari itu, dan itu memang bagian dari prestasi, teman-teman. Itu bagian dari prestasi. Karena itu teman-teman jangan cuma ngandali nilai akademisi aja. Nah, selagi kamu masih muda, kamu punya kesempatan untuk mencari semua itu. Karena kata Om Tung Desambuaringin mengatakan menang itu mudah karena lawannya sedikit. Nah, lihat di belakang Sakarya, bagus banget ya. Ini kampus Sakarya, teman-teman. Kampusnya di atas bukit ya, teman-teman ya. Karena itu kalau di bawah sini itu semuanya yang ada di sana itu, di sana tuh gunung, terus di sana banyak gedung-gedung. Terus ini ada di atas, jadi kalau mau ke bawah itu ada tangganya. Oke, saya simpulkan ya teman-teman ya. Apa yang harus kamu lakukan sekarang? Setelah kamu mengetahui bahwasanya nilai akademisi bukan satu-satunya tolak ukur untuk orang dapat beasiswa. Yang harus kamu lakukan itu sederhana, teman-teman. Manfaatkan masa mudamu untuk mencari ilmu, mencari pengalaman, banyak-banyak ikut organisasi, dan juga banyak-banyak aktif di kegiatan sosial. Karena nilai dari CV kamu itu bukan dari hanya sebatas prestasi akademik kamu saja. Kamu nggak harus juara 1, juara 2, juara 3, tapi kamu harus punya yang namanya sertifikat untuk keaktifan organisasi, apalagi kepemimpinan gitu loh. Karena beasiswa itu mencari agen of change ya, teman-teman ya. Agen of change untuk masa depan bangsa. Semakin bagus kualitas kontribusi kamu, itulah yang melayakkan kamu untuk kamu dapat beasiswa. Oke, catat. Stop bertanya bahwasanya, Kak, kalau aku nggak ada prestasi, apakah aku bisa apply beasiswa apa enggak? Kalau aku nggak pinter akademisinya, nggak juara 1, juara 2, juara 3, apakah aku bisa apply beasiswa apa enggak? Itu pertanyaan konyol gitu loh. Kamu masih muda, kamu masih punya kesempatan untuk upgrade diri kamu terus menerus. Kalau misalnya kamu gagal tahun ini, kamu masih bisa mencoba tahun depan. Saya berjuang dapatkan beasiswa ini 3 tahun waktu yang saya buang gitu loh. Teman-teman saya udah pada nikah, teman-teman saya udah punya anak, teman-teman saya udah tamat S2, tapi saya masih berada di sini di Sakarya, di Turki. Ngapain sekolah gitu loh. So, teman-teman, selagi kamu ada waktu, kamu masih ada kesempatan, kamu masih ada waktu untuk mengupgrade diri kamu, silahkan lakukan gitu loh. Misalnya tahun ini kamu tamat sekolah, tak harus tahun ini kamu apply beasiswa. Kamu bisa mencoba tahun depan. Tahun ini persiapkan diri untuk mengupgrade diri kamu. Banyak-banyak ikut organisasi, ikut lomba, ikut kegiatan sosial. Buktikan dengan apa? Dengan sertifikat yang kamu kumpulkan. Nah, sertifikat itu kamu masukkan di CV kamu dan jadikan itu modal kamu untuk apply beasiswa tahun depan. Dan jangan lupa, perbaruhin juga konus muka kamu, perbaruhin juga upgrade pengetahuan kamu tentang bahasa Inggris, tentang bahasa dunia. Terus juga jangan lupa upgrade kecerdasan kamu itu dengan pengetahuan dunia. Itu semua modal. Jadi nilai akademisi bukan satu-satunya tolak ukur untuk kamu dapat beasiswa, oke? Oke, aku rasa udah banyak ya tips dan trik yang aku berikan. Semoga itu bermanfaat untuk teman-teman sekalian buat mencapai impian teman-teman.